Oke, kembali lagi bersama saya Lovanda Lutfi Rahmandani dengan NIM 2024 10 10 30 15. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang desain analisis algoritma mengenai algoritma apa sih algoritma non rekursif itu. Nah, langsung saja kita langsung masuk ke soal. Nah, untuk soal yang pertama, terdapat baris bilangan U suku ke N sama dengan 1 min 2 dengan 3, kemudian min 4, 5, dan min 6, kemudian seterusnya. Nah, kita yang pertama buat fungsi iteratif untuk menghitung suku ke N. Nah, kita gunakan algoritma aritmatika, teman-teman. Nah, algoritma aritmatika ini membutuhkan untuk mencari suku ke N-nya. Jadi kita harus menginputkan A, integer, tentunya integer, kemudian A dan N, lalu outputnya nanti menghasilkan suku ke N, seperti itu. Nah, kemudian untuk kita langsung masuk ke iterasinya, yakni kita gunakan variabel total yang di-assign-kan 0, seperti itu. Kemudian kita gunakan for. Nah, for i yang kita assign-kan dengan 1 to n, kemudian do melakukan yang selanjutnya, iterasi selanjutnya. Lalu kita gunakan if i modulus 2 sama dengan 0. Nah, apabila benar sama dengan 0, maka total kita assign-kan menjadi total ditambah 0 kurangi 1, seperti itu. Kemudian else apabila salah, ini bukan tidak 0 seperti itu, maka total di-assign-kan menjadi total tambah 1. Total tambah 1 ini di-assign-kan di variabel total ini. Jadi apabila sudah selesai semua iterasinya diulang hingga selesai, maka return ke total, seperti itu. Lalu untuk yang tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Nah, metrik ini sama dengan inputan datanya, teman-teman. Nah, jadi batas akhir dari sigmanya yaitu ini, teman-teman, n, variabel n ini. Suku ke n ini untuk inputannya, inputan datanya, seperti itu. Kemudian tentukan basic operation-nya, tentu saja basic operation-nya ini teman-teman. If i modulus 2 sama dengan 0, itu untuk basic operation-nya yang merupakan utama, program utamanya, teman-teman. Kemudian jelaskan apakah input yang ukurannya sama, banyaknya eksekusi, basic operation-nya bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa best case, worst case, dan average case. Nah, jadi jika inputan atau datanya sama dengan 5, atau kita bisa bilang berapalah, atau 4 atau berapa, maka banyaknya eksekusi basic operation itu juga inputan data tersebut. Jadi sehingga tidak memerlukan best, worst, dan average case tersebut. Seperti itu. Kemudian jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran n dinyatakan sebagai C dalam kurung n. Nah, persamaan direct untuk C dalam kurung n ini kita bisa tuliskan dalam rumus sigma. Nah, rumus sigma I sama dengan 1, kemudian n lalu 1. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Nah, untuk selanjutnya, jika mencari persamaan langsung untuk rumus C dalam kurung N, maka kita langsung saja gunakan rumus deret 1, karena ini bisa langsung gunakan rumus deret 1 untuk sigma I sama dengan 1, I sama dengan 1, kemudian N dan 1, lalu kita masukkan U kurangi L tambah 1. Jadi kita tinggal masukkan saja N, ini kita ganti N, dan kurangi 1 plus 1. Maka C dalam kurung N sama dengan N. Seperti itu, teman-teman. Untuk hasil dari persamaan langsungnya.
Nah, untuk soal yang nomor 2, kita di sini mencari best case, worst case, dan average case. Nah, kemudian yang nomor 2 ini tentunya terdapat estimasi waktunya juga, teman-teman. Tentunya apabila diperoleh atau diminta terdapat estimasi waktu, maka kita harus cantumkan juga estimasi waktunya seperti itu. Kemudian kita yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu base case-nya. Nah, base case ini sigma I sama dengan 0, kemudian suku ke 0, ini ke 0, kemudian sigma J sama dengan 1, maka 1 dan 1. Kemudian sama dengan ini kita langsung saja nah J sama dengan 1 dan 1 ini suku ke 1, maka hasilnya adalah 1 seperti itu. Maka sama dengan 1. Nah, jadi hasil dari base case ini sigma I sama dengan 0, suku ke 0, 1 sama dengan 1 seperti itu. Nah, untuk worst case-nya juga sama. Nah, worst case akan berbeda karena di sini terdapat sigma I sama dengan 0 dan N kurangi 2. Kemudian sigma J sama dengan I plus 1 dan N kurangi 1 itu suku ke N-nya, N kurangi 1 dan 1 sama dengan, nah ini juga sama, bisa dilihatkan pada rumus baris deret yang untuk rumus baris deret ya, untuk worst case-nya ini kita dapatkan untuk rumus baris yang kedua seperti itu, teman-teman. Jadi ini hasilnya untuk yang worst case. Nah, kemudian kita lanjut ke average case. Nah, di average case ini juga sama, diketahuinya juga sama, J sama dengan I plus 1 di sini. Nah, tapi yang membedakan ini terdapat konstanta, teman-teman. Nah, konstanta ini bisa kita taruh di depan. Nah, jadi ini kita jadikan rumus kedua, J sama dengan I plus 1. Nah, ini rumus kedua jadi seperti ini. Kemudian ini bisa dicoret, teman-teman. Nah, N kurangi 1 dikali N ini bisa dicoret-coret, dan kemudian 2 ini juga bisa dicoret. Nah, lalu tersisa sigma I sama dengan 0, maka kita lanjutkan ke rumus yang pertama, teman-teman. Langsung kita masukkan. Nah, jadi seperti ini, U kurangi L tambah 1. Nah, rumus yang pertama ini yang andalan, teman-teman, yang bisa menentukan lah untuk titik sederhananya itu seperti apa. Nah, jadi yang didapat N kurangi 1. Seperti itu. Kemudian untuk estimasi waktunya juga seperti ini. T base, ini base case-nya. Kemudian N. Nah, ini C operation-nya dikali C base N sama dengan T dikali 1 sama dengan T untuk base case. Nah, untuk worst case sama dengan kita langsung masukkan rumusnya yang sudah tertera di PowerPoint seperti itu. C operation kita kalikan dengan C worst case-nya, worst N, kemudian T dikalikan N kurangi 1. Nah, untuk rumus yang deret 2 seperti itu. Jadi jadinya tinggal kita masukkan T-nya di belakangnya seperti itu. Kemudian untuk T average sama dengan C operation-nya dikali C average. Kemudian ini titik dari C sederhananya, teman-teman. Seperti yang pada di atas, persamaan langsung, C persamaan langsung. Jadi kita langsung saja masukkan ke persamaan langsungnya. Seperti itu. Jadi kita dapatkan N kurangi 1 sama dengan N kurangi 1 dikali T. Seperti itu. Nah, untuk soal nomor 3. Ini soal nomor 3 ini hampir sama yang
sama soal nomor 1. Akan tetapi yang membedakan ini adalah array 2 dimensi, teman-teman. Jadi berbeda array 2 dimensi dengan yang 1 dimensi, katakanlah ya, itu berbeda. Jadi kita langsung saja masukkan dengan algoritma matriks A0 sampai dari n kurangi 1. Nah, seperti itu. Kemudian 0 juga, n kurangi 1. Maka mengeceknya, ini tujuannya mengecek apakah AIJ ini sama dengan AJI. Seperti itu. Kemudian kita input array 2 dimensi, tentunya karena ini 2 dimensi, kita harus input juga 2 dimensi. Nah, untuk outputnya juga ini true or false, untuk menyatakan salah atau benarnya. Jadi ini untuk iterasinya for i, ini kita assign-kan 0 to n kurangi 2, kemudian kita lanjutkan for j i tambah 1 to n kurangi 1. Lalu kita lanjutkan lagi ke iterasi if-nya, ke utama, ke yang basic operation-nya, hampir lupa. Basic operation-nya if a ij sama dengan AJI. Ini basic operation-nya, kemudian kita return-kan apakah ini benar, maka return-kan benar, kemudian apakah salah, nanti kita hasilkan salah, seperti itu. Nah, untuk metrik inputnya, ukuran inputnya teman-teman ini adalah n, untuk metrik inputannya. Kemudian basic operation-nya tentu saja yang sudah saya sebutkan tadi, ini AIJ sama dengan AJI. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa best case, worst case, dan average case. Nah, karena terdapat 2 kondisi return, yaitu false and true, maka perlu dilakukan analisis dan analisa sepertinya sama, teman-teman. Jadi analisa best, worst case, dan average case. Ini perlu kita lakukan analisa. Jadi kita langsung saja masuk ke jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran n dinyatakan sebagai Cn, persamaan deret untuk C dalam kurung n ini seperti apa. Nah, jadi base case-nya ini sigma i sama dengan 0, kemudian suku ke 0, lalu sigma j sama dengan i, tentunya i dan j ini dalam satu kesatuan i dan j harus ada untuk setiap case-nya. Nah, j sama dengan 1, lalu 1, suku ke 1 dan 1. Nah, lalu untuk seperti ini jadinya untuk persamaan deretnya, tentunya worst case juga sigma i sama dengan 0 dengan n kurangi 2 dan j sama dengan i per 1 dan n kurangi 1, kemudian 1 tentunya. Nah, langsung ke average case. Nah, average case ini perbedaannya terdapat di konstantanya. Jadi sigma n i sama dengan 1, kemudian sigma j sama dengan i plus 1 ini juga sama kayak di worst case, tetapi ada konstantanya. Lalu kita cari persamaan langsungnya dengan seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini tinggal kita masukkan saja sigma i sama dengan 0 ini menjadi seperti ini. UL tambah 1. Ya, ini rumus deret yang pertama. Rumus deret pertama, teman-teman. Jadi hasilnya 1 yang didapatkan dari base case. Kemudian kita beralih ke worst case. Worst case juga sama sigma i sama dengan 0, maka yang tadi kan j sama dengan i plus 1. Nah, ini langsung kita dapat jadikan seperti ini, u kurangi l tambah 1. Nah, jadi kita langsung masukkan seperti itu. Jadi u n-nya kita masukkan ke u, jadi seperti ini.
Lalu N kurangi 2 ini menjadi N kurangi 1 kuadrat. Seperti itu teman-teman. Kemudian lalu kita ini hasilnya seperti rumus deret yang kedua. Seperti itu teman-teman. Menjadi rumus deret yang kedua. Untuk hasil dari worst case-nya. Lalu untuk average case juga. Nah, average case ini juga sama, tapi terdapat konstanta. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, konstanta ditaruh depan, kemudian I, sigma I sama dengan 0, N kurangi 2. Kita lanjutkan ke rumus yang kedua. Menjadi N kurangi 1 ini, teman-teman. N kurangi 1 kalikan N per 2. Jadi kita langsung saja masukkan ke rumus deret yang pertama. Ini kita coret-coret, teman-teman. Ini coret, kemudian 2 ini dicoret ya. Tinggal di N kurangi 2, I sama dengan 0, teman-teman. I sama dengan 0. Jadi langsung sama dengan U kurangi L tambah 1. Maka kita langsung saja masukkan U-nya N kurangi 2 kurangi 0 tambah 1. Maka N dikurangi 1. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk penjelasan dari saya cukup sampai sekian, teman-teman. Apabila ada yang ditanyakan atau kurang dimengerti, cukup tambahkan komentar pada video saya, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.